Istana Raja Naga, Bab 46. Pada saat ini, Cheng Guang jantung berdebar kencang, Ibu Cheng Guang, telah bergetar karena kegembiraan. Mulai hari ini, posisinya dalam keluarga Cheng, juga akan berada di bawah satu orang, di atas segalanya. Mata Cheng Meng suram, matanya tidak bertuhan. Wang Wei, sebagai mitra Cheng Guang, sekarang juga gembira. Dengan bantuan Cheng Guang, rencananya nanti akan sangat mudah diimplementasikan, kelompok Lin, tetapi di dalam tas. Orang tua Cheng memperlambat napasnya dan melanjutkan, Guang kecil, aku mengerti, kali ini kamu, pergi keluar untuk belajar. Kata-kata Master Cheng hanya ke tempat kunci, terganggu oleh kecelakaan, hanya untuk melihat transparan seukuran telapak tangan. Kantong plastik dilempar ke udara ke meja di depan Master Cheng. Adegan ini, tetapi orang-orang di sini terkejut, yang begitu berani melemparkan hal-hal seperti ini ke Master Cheng. Tiga murid tuan tua Cheng, mata mereka semua memandang ke arah orang yang melemparkan sesuatu. Seng cepat, hadiah ulang tahun untukmu. Zhang Xuan menyenggol kantong plastik itu. Pada saat ini, hampir semua orang di rumah utama, mata terbuka lebar menatap Zhang Xuan, mata penuh ketidakpercayaan, siapa orang ini, juga terlalu berani. Saya katakan Lin Qinghan, Zhang yang bermarga ini, Anda tidak peduli, lihat apa yang dia lakukan. Ibu Wang Wei menamparkan meja dan menegur, meskipun kata-katanya membawa teguran, tetapi di matanya, itu senang, nama keluarga Zhang, kamu benar-benar rusak otak ah. Junior, kamu agak terlalu tidak tahu sopan santun, bukan? Ning Changhe menatap Zhang Xuan dengan wajah tidak senang, kamu dari keluarga Lin. Lin Qinghan adalah istriku, Cheng Qing adalah saudaraku, sekantong teh ini disiapkan untukmu oleh istriku dan Cheng Qing, ambillah. Zhang Xuan menunjuk ke teh di atas meja, dan dalam nada suaranya, itu dipenuhi dengan rasa perintah. Lelucon, kamu pikir kamu ini apa, kakekku bilang untuk menerimanya. Cheng Guang berjalan mendekat dan meraih kantong plastik transparan di atas meja. Ning duduk di samping selama seminggu dan menyaksikan tempat itu seperti drama, kabut melintas di antara matanya, dan senyum dingin tergantung di sudut mulutnya. Tidak tahu sopan santun, jika bukan demi hubunganmu dengan keluarga Lin, hari ini kamu menderita, ambil barang-barangmu dan pergi. Cheng Guang meraih kantong plastik transparan di tangannya dan siap untuk menghancurkannya ke arah wajah Zhang Xuan. Tunggu, Penatua Cheng, yang telah berbicara dengan tenang, tiba-tiba berseru pada saat ini, matanya tampak mendung, menatap tas transparan dengan mata mati. Tepatnya, Penatua Cheng menatap daun teh di dalam tas. Kantong daun teh, tidak banyak, tetapi potongannya jelas, ukurannya sama. Setiap daun teh, panjangnya 1 cm, lebarnya setengah cm, di daun teh ini, ada garis yang tak terhitung jumlahnya, seperti meridian tubuh manusia, kacau, tetapi juga menarik mata. Cheng Laozi dengan hati-hati mengamati kantong teh, dengan ganas, matanya melebar, suaranya juga secara tidak sadar beberapa nada lebih tinggi. Ini adalah, akar teh penghargaan melon emas. Apa, kata-kata tetua Cheng menyebabkan ketiga murid di sekitarnya mengeluarkan teriakan kaget bersamaan, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Akar teh penghargaan melon emas. Teh penghormatan melon emas. Apa itu teh penghargaan melon emas? Di mata orang biasa, mungkin hanya berpikir bahwa teh ini mahal. Lagi pula, ketika telah meledak di berita dengan harga setinggi langit $350.000 untuk 100 gram, itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada hari-hari awal, teh ini secara khusus dipasok ke Istana Kekaisaran, setelah sebagai peninggalan budaya kelas 2 Tiongkok, telah dikumpulkan di Istana Kekaisaran, dikirim kembali ke pemerintah provinsi pada tahun 2007, ketika jumlah asuransi untuk teh ini saja, itu mencapai 19,99 juta, yang bisa dilihat berharganya. Teh ini dipadatkan dan dibentuk seperti labu, dan di tengah teh ini disebut akar teh. Akar dari teh penghormatan melon emas, pada saat ini, bukanlah uang yang dapat dibeli, bahkan jika Anda membayar 100 juta untuk membeli 1 gram, itu tidak mungkin. Karena teh ini, sama sekali tidak dibawa untuk dijual. Cheng Frem beberapa tahun yang lalu mendengar seorang teman berkata, setiap kali negara memiliki diplomasi besar, hanya akan mengambil sedikit akar teh upeti labu emas, dengan daun teh upeti labu emas untuk menjamu tamu asing. Dapat dihibur oleh teh ini, selalu menteri luar negeri negara mana, atau bahkan tangan negara. Dan sekarang, ditempatkan di depan tas mereka sendiri, tas ukuran telapak tangan dewasa ini, semua akar teh tribut melon emas. Ini, di mana kamu mendapatkannya? Cheng membingkai tangan gemetar, dari tangan Cheng Guang untuk mengambil sekantong akar teh penghormatan melon emas ini, dia tahu betul apa yang diwakilinya. Zhang Xuan tidak menjawab, hanya memelototi bingkai Cheng, pandangan ini, Cheng ketakutan mentah menggigil, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia meminta terlalu banyak, karena pihak lain dapat mengambil akar teh upeti melon emas, di mana melakukan ini teh berasal, bukan kualifikasi mereka sendiri untuk bertanya. Cheng membingkai tangan gemetar, hanya ingin mengembalikan kantong teh ini ke Zhang Xuan, baru saja mendengar suara Zhang Xuan terdengar. Ambil hadiahnya, dan jangan menolaknya, keluarga Chengmu, bukankah ada semacam ujian? Ya, ujian. Bingkai Cheng menganggukkan kepalanya berulang kali. Kepala keluarga Cheng, sosok yang tangannya di langit di Provinsi Ning, sekarang gemetar di dalam hatinya. Jika orang-orang di sini tahu apa yang ada di hati Cheng Frem, mereka akan terkejut. Orang-orang yang hadir, meskipun mereka tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Penatua Cheng saat ini, dapat mengatakan bahwa Penatua Cheng sangat peduli dengan apa yang dibawa oleh pemuda ini, dan bahwa itu harus menjadi sesuatu yang sangat berharga.
Mereka memandang Zhang Xuan, dan kemudian melihat meja keluarga Lin. Beberapa orang menduga bahwa pemuda ini harus menjadi hadiah ucapan selamat atas nama Cheng Qing. Cheng Qing mungkin tampak batas, tetapi bagaimana dia bisa benar-benar menyerahkan keluarga besar Cheng ini? Bisnis. Zhang Xuan meninggalkan senyum kepada Master Cheng dan berbalik untuk pergi. Hati Master Cheng terkejut, pemuda yang mengeluarkan akar teh penghormatan melon emas ini adalah suami Lin Qinghan, keluarga Lin. Kapan harus memanjat pohon sebesar itu? Keluarga Cheng dan keluarga Lin adalah teman keluarga, selalu. Lelaki tua Cheng berpikir bahwa keluarga dalam kekuatan dan status cukup banyak di luar keluarga Lin, tetapi sekarang, dia tidak berpikir begitu, karena keberadaan ini pemuda. Dia tahu, keluarga Cheng, di depan keluarga Lin saat ini, bahkan tidak kentut. Seseorang yang bisa mengeluarkan sebungkus akar teh penghormatan melon emas adalah identitas semacam apa? Orang tua Cheng bahkan tidak berani menebak. Guang kecil itu, kamu duduk dulu. Tuan tua Cheng melambaikan tangannya ke arah Cheng Guang, memberi isyarat agar dia tidak berdiri. Cheng Guang jantung berdebar, jejak firasat buruk, kakek, kamu. Duduk dulu. Tetua Cheng berkata lagi, lalu tatapannya tidak lagi menatap Cheng Guang, tetapi melihat ke meja keluarga Lin dan meletakkannya di Cheng Qing. Kinger, kamu kembali sesekali, mengapa kamu tidak datang dan duduk, masih marah pada kakek? Cucu tidak berani. Cheng Qing mengambil secangkir anggur dan meminumnya, tidak menunjukkan rasa hormat. Ai, lelaki tua itu menghela nafas, dulu, antara aku dan ayahmu, ada banyak kesalahpahaman. Anak ini, keras kepala, dia meninggalkan rumah, belum lagi, juga menderita kalian berdua ibu, bertahun-tahun telah berlalu, aku tulang tua. Hampir di tanah, bahkan jika ada kesalahpahaman, juga harus diselesaikan. Anda dapat membantu kakek membawa pesan, biarkan ayah tua Anda yang keras kepala, cepat pulang, bagaimanapun juga dia adalah putra tertua, masa depan keluarga Cheng. Di masa depan, keluarga Cheng ini, masih harus diserahkan kepadanya. Petik 2, Bab 47. Suara desahan Elder Cheng memicu kegemparan di seluruh rumah utama. Apa-apaan, bagaimana bisa penatua Cheng tiba-tiba mengatakan flip-flop seperti itu? Apakah karena apa yang baru saja dikirim oleh pemuda itu? Apa sebenarnya yang diminta Cheng Qing untuk disampaikan? Pada saat ini, seluruh orang Cheng Guang, seolah disambar petir, berdiri di sana dengan wajah penuh kebodohan, tidak bergerak. Wang Wei menatap Lin Qinghan dengan mata lebar, dengan marah menatapnya. Lin Qinghan, apa yang kamu biarkan keluargamu yang sia-sia ini lakukan? Lin Qinghan mengalihkan pandangannya yang bingung ke Cheng Qing, yang tersenyum pahit. Jangan lihat aku tidak tahu apa yang dikirim suamimu. Saat itu, masalah putra terlantar keluarga Cheng dibuat di seluruh kota. Hampir semua orang di sini pernah mendengar tentang masalah itu. Dapat dikatakan bahwa ayah Cheng Qing ingin kembali ke keluarga Cheng. Itu benar-benar mimpi yang bodoh. Kecuali Cheng Qing bisa beruntung dan menjadi kepala keluarga Cheng di masa depan, itu mungkin. Tetapi hari ini, penatua Cheng sebenarnya menawarkan untuk membiarkan ayah Cheng Qing kembali ke rumah dan mengambil alih keluarga Cheng masa depan. Ini seperti badai musim semi untuk semua orang, terlalu mengejutkan. Semuanya karena pemuda itu, paket hal-hal yang diberikan. Orang-orang yang hadir, semua berpikir bahwa benda itu adalah Cheng Qing yang meminta Zhang Xuan untuk membawanya, tetapi orang-orang di meja keluarga Lin tahu dengan jelas bahwa Zhang Xuan sendiri yang mengeluarkannya. Sementara semua orang berbusa dan terkejut dengan ini, Zhang Xuan telah kembali ke meja keluarga Lin ini, dan dengan senyum di wajahnya, dia memandang Ibu Wang Wei. Bagaimana dengan itu? Baru saja mengatakan bahwa hal-hal yang kami kirim adalah sampah. Sekarang hadiah ini, apakah menurutmu beratnya cukup berat? Apa yang telah kamu lakukan? Mata Wang Wei memuntahkan kemarahan. Baru saja, putra sulung Cheng jelas siap untuk mengumumkan calon pemimpin masa depan keluarga Cheng. Dia Wang Wei, lebih menang, hati memikirkan duduk mereka sendiri di kantor Presiden Lin sebuah adegan. Tapi sekarang, semuanya rusak. Lin Chuan duduk di samping, tidak mengatakan apa-apa, dengan senyum puas di wajahnya. Sepupu Lin Qinghan, Su Wan, dengan kilatan di matanya, memandang Zhang Xuan dengan rasa ingin tahu. Lin Qinghan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menahannya. Zhang Xuan menepuk bahu Cheng Qing, itu artinya, jangan lupakan kesepakatan kita. Terima kasih. Cheng Qing memberi Zhang Xuan tanggapan dengan suara yang sangat rendah, lalu bangkit dan berjalan menuju meja tempat tetua Cheng duduk. Hal berikutnya yang terjadi sangat alami, Master Cheng membuat sikapnya jelas pada jamuan ulang tahun. Di masa depan, keluarga Cheng ini akan dijalankan oleh ayah Cheng Qing untuk bertanggung jawab. Dan dia juga akan membiarkan Cheng Qing memilih salah satu dari 3 dunia militer, bisnis, dan politik untuk dipelajari, dan dia akan sangat mendukungnya. Setelah pengumuman ini, penatua Cheng dengan sengaja dan diam-diam melirik Zhang Xuan. Ketika dia melihat mata Zhang Xuan menunjukkan ekspresi kepuasan, mengangkat hati hanya untuk meletakkan, pada saat yang sama dalam hati juga bersyukur. Sekarang keputusannya, meskipun bertentangan dengan niat aslinya, tetapi dapat dikaitkan dengan orang seperti itu, maka masa depan keluarga Cheng pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Paket akar teh penghormatan melon emas, dikumpulkan seolah-olah itu adalah harta karun. Teh ini, dia tidak akan pernah minum, bahkan jika itu untuk menjamu tamu yang lebih penting, dia tidak akan mengeluarkan teh ini. Betapa berharganya teh ini, Chen Laozi terlalu jelas. Teh ini, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk diminum. Jika ditempatkan di zaman kuno, teh ini bisa setara dengan hukuman mati, bisa dikeluarkan, tidak peduli siapa, harus menjual beberapa wajah, hanya karena, ini terlalu representatif. Cheng Guang seperti terong buram, layu di samping, tidak sepatah kata pun. Wajah Wang Wei bahkan lebih jelek, dia mengeluarkan semua asetnya, 5% saham Lin di garis Cheng Guang, sekarang tidak ada yang bisa didapat.
Setelah Master Cheng mengumumkan bahwa dia akan menyambut rumah ayah Cheng Qing, karakter utama perjamuan itu menjadi Cheng Qing. Ibu dan anak Wang Wei menyapa tetua Cheng, lalu cepat-cepat pergi. Mereka harus berpikir, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kakak ipar, pengganggu, hebat. Melihat wajah lemah Wang Wei, itu membuatku merasa nyaman, haha. Lin Chuan dengan senang hati mengacungkan jempol ke Zhang Xuan. Zhang Xuan mengabaikan Lin Chuan, karena dia selalu merasa bahwa Lin Chuan agak aneh. Sikap orang ini tidak seperti ini ketika dia pertama kali bertemu dengan dirinya sendiri. Oke, ayo pergi juga, kebetulan ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan. Lin Qinghan mengacak-acak rambutnya dan menyapa Elder Cheng. Dia memperhatikan bahwa ketika Elder Cheng berbicara pada dirinya sendiri, dia tampaknya memiliki keagungan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Lin Qinghan menduga bahwa ini mungkin karena lelaki tua itu siap untuk mundur dan orang-orang mulai menjadi damai. Sebuah Mercedes GT merah menyala melaju dari perkebunan keluarga Cheng. Zhang Xuan, saya menemukan bahwa setiap kali saya mengemudi, saya harus mengajukan pertanyaan kepada Anda, jelaskan diri Anda sendiri. Lin Qinghan dengan santai bersandar di kursinya saat mobil memainkan musik lembut. Oh, itu teh sebungkus, saya tidak tahu persis apa itu cukup mahal juga. Zhang Xuan membuka mulutnya untuk menjelaskan, sebelum saya bertemu dengan beberapa pemetik teh, mereka terjebak di lereng gunung, saya menyelamatkan mereka mengirimi saya teh itu sebagai hadiah terima kasih, saya ingat teh itu cukup mahal, Anda mengatakan ini. Waktu untuk melihat para tetua, saya pikir tidak ada yang dibawa, jadi saya membawa teh ini. Tidak berbohong padaku, Lin Qinghan mengangkat alisnya, dia agak tidak percaya apa yang dikatakan Zhang Xuan, orang lain mengirim teh, dapat membuat lelaki tua Cheng berubah pikiran, ini tidak hanya mahal, sangat sederhana. Sama sekali tidak, aku bersumpah. Zhang Xuan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan 4 jari dengan wajah tulus. Di lampu merah, Lin Qinghan menghentikan mobil, dia menoleh dan menatap Zhang Xuan, mata Zhang Xuan jernih, dan dia tidak menghindar di antara matanya dan mata Lin Qinghan. 4 mata bertemu, waktu berlalu, Zhang Xuan menatap wajah tanpa cacat di depannya, pada saat ini, dia merasa tidak ada yang penting, selama dia bisa tinggal di sisi wanita ini, adalah hadiah terbesar dari surga untuk diri. Lampu merah berubah menjadi hijau dan klakson terdengar mendesak. Lin Qinghan tersenyum, mengalihkan pandangannya, melihat langsung ke depan kendaraan, menginjak pedal gas, meludah pelan ke mulutnya. Kamu tidak sial, teh itu harus terkenal dan luar biasa, aku akan membuat beberapa uang untukmu nanti. Tidak dibutuhkan, tangan Zhang Xuan melambai, Tuan. Lin, kita masih terbagi menjadi apa satu sama lain Ekspresi Lin Qinghan sedikit membeku, dia sudah lama tidak merasakan kehangatan kasih sayang, pada saat ini, ada arus hangat yang mengalir di hatinya. Nasib banyak orang mulai berubah sebagai akibat dari ulang tahun Master Cheng, dan mereka yang berada di jalur yang salah sebelumnya sekarang sudah terlambat untuk menyesal, dan hanya bisa sibuk memperbaiki situasi. Kompleks keluarga Cheng, Cheng Qing mendorong mobil listrik merah mudanya yang norak, datang ke depan kompleks, melihat jalan raya lebar di depannya dan bergumam, Qinghan, kamu benar-benar menemukan suami yang luar biasa. Zhang Xuan dan Lin Qinghan kembali ke Yinzhu, Lin Qinghan berlari ke perusahaan dengan tergesa-gesa karena masih ada hal-hal yang terjadi di perusahaan. Zhang Xuan meregangkan punggungnya dan melanjutkan ke rumah untuk memulai pekerjaan ibu rumah tangganya, mencuci pakaian, menggosok lantai. Bab 48. Silver State, Swan Lake Town, di dalam rumah keluarga tunggal. Sampah, benar-benar sia-sia. Wang Wei dengan panik menghancurkan perabotan di depannya, matanya yang penuh dengan warna merah membuat pengasuh kecil yang cantik itu menyingkir dengan kepala tertunduk, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Song Tao yang berwajah tampan terbaring di tanah dengan wajah penuh memar, perabotan yang rusak hancur di sekujur tubuhnya, dia memiliki kebencian di matanya, tetapi tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan. Laozi memberimu begitu banyak uang, dan beginikah caramu bekerja untuk Laozi? Wang Wei menginjak tangan Song Tao dan meremukkannya ke kiri dan ke kanan, anjing dari pintu ke pintu yang bahkan tidak bisa kau tangani, mengapa aku harus membantumu membayar hutang itu? Jari-jari Song Tao diinjak langsung memar, gigi terkatup menyakitkan, tetapi juga tidak berani mengatakan apa-apa. Bah, Wang Wei seteguk ludah tebal di wajah Song Tao, beri kamu satu kesempatan terakhir, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, bahkan jika itu membunuh jalang itu, kamu harus memberiku solusi, atau kamu mempertimbangkan konsekuensinya. Keluar, Wang Wei baru saja mengangkat kakinya, Song Tao berguling dan merangkak ke pintu kamar, membuka pintu dan berlari keluar. Wang Wei mendengus dingin dan mengaitkan jarinya pada pengasuh kecil yang berdiri di akar tembok. Pengasuh kecil itu memandang Wang Wei dengan ketakutan dan perlahan melepas blusnya, dan bahu serta lehernya yang putih dipenuhi noda darah. Zhang Xuan di rumah, setelah menyeka lantai, melihat lantai yang bersih, senyum kepuasan di wajahnya. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Pertama kali Lin Qinghan mengambil inisiatif untuk meneleponnya, dia telah menyimpan teleponnya selama beberapa waktu. Halo, Tuan Lin, kamu pergi ke Universitas Yinzhu, Xiaowan untuk pindah asrama, hal-hal tampaknya cukup banyak, memanggilmu untuk membantu, aku menunggu untuk mengirimimu teleponnya, itu saja. Lin Qinghan menyelesaikan masalah ini dalam satu tarikan napas melalui telepon, dan menutup telepon sebelum Zhang Xuan bisa menjawab. Zhang Xuan baru saja mendengar dengan jelas di telepon rumah Lin Qinghan berdering terus-menerus, merasa sangat sibuk. Bunyi bip telepon berbunyi, Lin Qinghan telah mengirim Zhang Xuan nomor telepon Xuan. Zhang Xuan meregangkan punggungnya, mengenakan kaos putih celana pantai, berjalan menuju Universitas Yinzhu.
Universitas Yinzhou terletak di daerah perkotaan kota Yinzhou, ada 3 kampus, diselingi jalan makanan ringan. Jalan makanan ringan ini adalah lalu lintas akhir pekan terbesar di kota Yinzhou, seluruh jalan telah berada di lidah Cina. Zhang Xuan datang ke kampus barat Universitas Yinzhou, menelepon Suwan. Suwan menerima telepon Zhang Xuan, tampak sangat bahagia. Biarkan Zhang Xuan berdiri diam di pintu masuk kampus barat, dia datang kepadanya. Zhang Xuan menunggu sekitar 5 menit di pintu masuk sekolah, dan kemudian melihat sekelompok warbler datang ke arahnya, yang pemimpinnya adalah Suwan. Sebelumnya, Zhang Xuan tidak pernah terlalu memperhatikan Suwan, tapi kali ini dia memperhatikan gadis ini dengan baik. Suwan mewarnai rambut krem, ujung rambut sedikit keriting, pir leher kiri ke bahu, tubuh bagian atas mengenakan t-shirt putih dicetak dengan wajah kucing. Tubuhnya tidak terlalu panas, tetapi lebih dari beberapa perasaan keluarga kecil. Semakin rendah tubuh jeans 7 titik, dengan sepasang sepatu kanvas putih, terlihat sangat muda. Fitur Suwan sangat indah, meskipun tidak seperti Lin Qinghan, tetapi juga pasti dapat dianggap sebagai wanita cantik. Sudut mulutnya selalu tersenyum, sehingga pandangan pertama akan meninggalkan kesan yang baik. Kakak ipar, kamu di sini. Suwan berlari ke Zhang Xuan dan menyapanya. Hihi, Xiao Wan, ini iparmu. Halo ipar, namaku Zhang Jie. Wanita cantik berambut pendek yang mengikuti Suwan menyapa Zhang Xuan. Kakak ipar, kami telah melihat foto saudara perempuan Xiao Wan, itu sangat cantik. Kamu pasti seorang santo cinta jika kamu bisa menjemputnya. Kecantikan berkaki panjang dan tinggi lainnya berkata kepada Zhang Xuan. Kakak ipar, kedua gadis ini adalah teman sekamarku. Suwan memperkenalkan Zhang Xuan, ini Zhang Jie, ini Sun Lan. Saya katakan, Sun Lan adalah seorang model. Mata Suwan menjadi bulan melengkung, sangat imut. Zhang Xuan tersenyum, kakakmu memintaku untuk memindahkan barang, apakah ada banyak barang? Tidak banyak, kita berempat bisa bergerak 2 kali. Suwan memimpin jalan bagi Zhang Xuan, seorang pria dan 3 wanita berjalan menuju kampus. Zhang Xuan memandang kedua sisi jalan, mereka yang muncul sebagai mahasiswa yang riang, jadi Zhang Xuan cukup iri, jenis sensasi bermain game dengan saudaranya semalaman. Zhang Xuan belum pernah mengalaminya, selama bertahun-tahun, semua dalam penaklukan, semua dalam hidup dan mati. Asrama gadis di lantai bawah, memarkir BMW X5 hitam pekat, mobil mewah semacam ini di kampus universitas, tetapi dapat menyebabkan keramaian. Begitu dia melihat mobil itu, alis Suwan berkerut erat. Kenapa mereka di sini? Suwan baru saja selesai berbicara, melihat mobil turun 3 pemuda. Yang pertama memiliki rambut panjang dengan alis, mata dengan eyeliner tipis. Setelah melihat Suwan, pemuda itu mengira dia tampan dan membelai rambutnya. Xiao Wan, kamu di sini. Saya mendengar Anda ingin pindah asrama. Saya datang untuk membantu Anda. Anda, Suwan melirik pemuda itu dengan jijik, dan memandang pemuda itu 2 teman, 3 lengan dan kaki kurus, dan berdiri di sebelah Zhang Xuan membentuk kontras yang kuat. Zhang Xuan mengenakan kaos putih, bertahun-tahun berolahraga, sehingga dia tidak perlu melakukan tindakan apapun, berdiri di sana sendirian, otot-otot tubuh sangat jelas. Yah, tidak ada lagi omong kosong, Zhang Cheng, jika kalian datang untuk membantu, naik dan pindahkan barang-barang. Zhang Jie menyapa, yang pertama masuk ke gedung asrama. Zhang Cheng mengangguk, mengikuti gedung asrama dengan langkah besar, sambil berjalan juga memberi 2 temannya berkata, semua bekerja lebih keras, ambil lebih banyak. Jangan khawatir, kami memiliki banyak kekuatan. Salah satu teman Zhang Cheng menepuk dadanya dan berkata, asrama Suwan telah dikemas, pakaian dan barang-barang lainnya semuanya di kotak, ada koper yang tertinggal di rumah. Zhang Cheng 3 orang masuk, 1 orang menarik 2 koper siap keluar, hasilnya tetangga menemukan bahwa koper itu sangat berat, membawa yang keras. Zhang Cheng harus meletakkan koper terlebih dahulu, dan kemudian berjuang untuk membawa tangga selangkah demi selangkah ke bawah, ketika dia berjalan ke lantai pertama, sudah penuh keringat. Menyeka keringat di dahinya, Zhang Cheng baru saja akan naik ke atas untuk membawa koper lain ke bawah ketika dia mendengar suara Zhang Jie terngiang di telinganya. Tidak perlu pergi, lihat orang, lalu lihat dirimu. Zhang Jie menyenggol mulutnya. Zhang Cheng menoleh untuk melihat Zhang Xuan membawa koper di satu tangan, berjalan seperti terbang, dengan mudah, dan kemudian melihat dirinya sendiri. Memegang koper adalah upaya setengah hari, lelah dan berkeringat. Adegan seperti itu, sehingga wajah Zhang Cheng sedikit malu, memikirkan apa yang baru saja dia katakan tentang kekuatan lelaki tua itu, dan sekarang wajahnya memanas. Bab 49. Zhang Cheng, cepat bersihkan eyelinermu itu, Girly, lihat kakak ipar, itu prianya. Sun Lan, wanita cantik berkaki panjang, datang dengan langkah dan menatap Zhang Cheng dengan wajah menghina. Zhang Cheng mendengus sedih, tidak berbicara, dia melihat ke belakang langkah sehat Zhang Xuan, berpikir tentang bagaimana menunggu untuk mendapatkan kembali lapangan, kekuatan dan jadi apa. Lihatlah pakaian yang dikenakan, kehidupan orang miskin. Dengan bantuan Zhang Xuan, 3 wanita asli harus menghabiskan setengah hari untuk menyelesaikan pemindahan hadiah, perjalanan selesai. Suwan sedikit membersihkan kamar dan berkata kepada Zhang Xuan, kakak ipar, saya mengatakan kepada saudara perempuan saya untuk mengundang Anda makan malam, Anda memberi saya wajah. Haha bagus. Zhang Xuan tertawa 2 kali dan menganggukkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa Suwan dan Lin Qinghan 2 sepupu, dibandingkan dengan hati dan apa yang tidak buruk, sebagai sepupu Lin Qinghan, keluarga Suwan tidak perlu berpikir, 10 juta atau di sana, tetapi lihat gaunnya, adalah jenis $1 atau $200 sepotong pakaian biasa, dan tidak ada pamer kaya raya. Dengan keluarga Suwan, BMW Mercedes-Benz atau sesuatu yang dikatakan untuk dibeli, dia benar-benar ingin pamer. Ada itu Zhang Cheng ada apa?
Zhang Jie dan Sun Lan memiliki hubungan yang baik dengan Su Wan. Su Wan memanggil saudara ipar Zhang Xuan. Kedua wanita cantik ini juga mengikuti panggilan Su Wan. Kakak ipar, kamu memiliki sosok yang begitu baik. Sayang sekali kamu tidak menjadi model. Model pria di perusahaan kami tidak memiliki sosok yang sebagus kamu. Bagaimana Anda berlatih ini? Sun Lan melihat daging tendon yang terekspos di lengan Zhang Xuan. Wajahnya yang cantik sedikit merah. Zhang Xuan menatap kedua lengannya. Sejujurnya, dia tidak sengaja melatih otot yang proporsional ini, dipaksa untuk berlatih. Jika orang lain, setiap hari dihabiskan dalam hidup dan mati, dia juga akan memiliki otot seperti itu. Mengejar kekuatan seluruh tubuh, tidak seperti model yang hanya menginginkan kecantikan. Otot hormonal semacam itu, lihat lebih banyak akan membuat orang sedikit menjijikkan, sementara tubuh Zhang Xuan akan membuat orang terpesona. Oke, ipar adalah seorang pria dengan seorang istri. Kamu nini jangan nimfomaniak, ayo makan. Kecantikan berambut pendek Zhang Jie menarik segenggam Sun Lan dan berjalan menuju pintu masuk sekolah. Zhang Jie memiliki CR-V yang diparkir di seberang jalan dari distrik sekolah. Dia tidak mengemudi ke sekolah. Dalam kata-kata Zhang Jie, dia tidak suka perasaan diperhatikan. Mobil adalah orang tua untuk membeli alat berjalan, bukan untuk pamer. Zhang Xuan menghela nafas. Orang-orang benar-benar dibagi berdasarkan kelompok. Zhang Jie karakter wanita ini, dan Su Wan benar-benar sama. Hanya saja, Su Wan bersembunyi sedikit lebih dalam dari Zhang Jie, tidak mengungkapkan keluarga mereka, bahkan saudara perempuannya sendiri. Su Wan tidak memberitahu identitas spesifik teman sekamarnya. Su Wan 3 wanita telah memesan restoran, tetapi dalam perjalanan ke sana, Sun Lan menerima panggilan telepon, yang membuat beberapa orang mengubah tujuan mereka. Sun Lan, apakah kamu mengatakan bahwa manajermu itu, sesekali, memilih beberapa model untuk menemani para bos itu makan malam? Zhang Jie, yang mengemudi, memiliki ketidakpuasan di wajahnya. Gigi cangkang Sun Lan menggigit bibir dengan ringan, mengangguk. Sebelum beberapa gadis tidak pergi, hari berikutnya dipecat, tekanan gaji sebulan tidak dibayar, tetapi untuk pergi adalah apa, kita semua hafal. Ini hanya intimidasi. Zhang Jie tamparan disetir, mobil dibawa peluit. Pergi, saya harus pergi hari ini untuk melihat, pada akhirnya apa bos, sangat sombong. Atau lebih baik kita tidak pergi, masalah besar adalah saya berhenti. Orang-orang ini memiliki latar belakang mafia, sebelum seorang gadis menggugat mereka karena ketidakpuasan, dan akhirnya rumah itu dibakar. Wajah cantik Sun Lan memancarkan sentuhan kekhawatiran, Anda dapat melihat bahwa dia masih sangat takut pada manajernya di dalam. Tidak melakukannya, kenapa tidak? Anda mengalami banyak kesulitan untuk masuk ke agensi model ini, dan mereka belum membayar Anda untuk 2 pertunjukan. Saya akan melihat apa yang bisa mereka lakukan hari ini. Zhang Jie sangat marah sehingga dia menginjak pedal gas, dan CR-V melaju di jalan, yang menunjukkan bahwa wanita ini juga pemarah. Su Wan dan Zhang Xuan duduk di kursi belakang. Su Wan tersenyum pada Zhang Xuan dan berbisik, kakak ipar, keluarga Sun Lan tidak kaya, dia mendapatkan uang sekolah setiap tahun, jadi pekerjaan ini sangat penting baginya. Perusahaan mereka telah gagal membayar upah mereka, dan sekarang mereka mengancam mereka dengan hal semacam ini. Zhang Xuan mengangguk, kalau begitu pergi dan lihat, mereka adalah teman, bantu jika Anda bisa. Su Wan menyipitkan matanya, saat dia melihat Zhang Xuan mengangguk, dia merasa seperti memiliki tulang punggung untuk kali ini. Fresh Taste House adalah restoran makanan laut yang lebih terkenal di Yinzhou. Di Yinzhou, kota yang dekat dengan barat laut besar, harga makanan laut luar biasa mahal, dapat meminta paket besar di rumah rasa segar, dan ingin meja penuh orang seafood, kantong itu bukan uang yang buruk. Sebuah Honda CR-V yang diparkir di tempat parkir Fresh Taste House, Zhang Xuan dengan 3 wanita berjalan turun dari mobil, melangkah ke Fresh Taste House. Dekorasi Fresh Taste House sepintas memberikan kesan kemewahan yang agung. Memasuki pintu dapat Anda lihat di lobi hotel berdiri bebatuan. Di bawah gunung ada air, ada beberapa ikan langka yang berenang di air. Jika seseorang memesan makanan, bahan-bahan ini disembelih mentah di tempat, semakin tinggi profilnya, semakin berarti tempat itu mahal. Manajer Sun Lan telah mengirim lokasi kotak itu ke Sun Lan, kotak 888 di lantai 3. Hanya dengan melihat nomor kotak ini, Anda dapat melihat status orang yang makan di dalamnya. Zhang Jie sangat marah dan berjalan di depan yang lain, dan saat dia mencapai lantai 3, dia bisa mendengar para wanita tertawa dan tawa kasar para pria datang dari dalam kotak. Zhang Jie mendengar tawa di dalam kotak, api di hatinya menjadi lebih bersemangat, dia bahkan bisa berpikir, jika Sun Lan sendirian datang ke sini hari ini, apa yang akan terjadi, dipaksa minum oleh sekelompok orang di dalam, dan kemudian mengambil jauh. Jika Anda tidak datang, Anda akan dipecat, dan Anda tidak akan mendapatkan upah yang telah Anda terima sebelumnya, yang benar-benar menggertak. Zhang Jie memberi isyarat, siap untuk membuka pintu kotak, tetapi dihentikan oleh Sun Lan. Sun Lan memandang Zhang Jie dengan wajah pengecut, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, dengarkan suara di dalam, ada cukup banyak orang, aku akan masuk dan minum bersama mereka lalu pergi. Jangan konyol, bajingan ini bisa sangat mengancammu, bagaimana mereka bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku harus membantumu mendapatkan keadilan hari ini. Zhang Jie mengabaikan nasihat Sun Lan dan mendorong Sun Lan menjauh. Sebagai sahabat Sun Lan, Zhang Jie tahu betul orang seperti apa Sun Lan itu. Dengan wajah melon Sun Lan yang indah dan sosok tinggi, ada terlalu banyak orang yang mengejarnya di sekolah, tidak ada kekurangan generasi kedua yang kaya, ada banyak orang yang mengejarnya. Juga uang besar di luar sekolah, tetapi tidak pernah melihat Sun Lan dekat dengan siapapun. Selama ini, dia menghasilkan uang sendiri, untuk menghidupi dirinya sendiri.
Karena itu, Zhang Jie jelas tidak mengizinkan Sun Lan diganggu dengan cara ini. Zhang Jie mengulurkan tangan dan mendorong pintu kompartemen di depannya, ke mata semua yang ada di kompartemen, sehingga mata Zhang Jie meledak dalam kemarahan. Bab 50. Zhang Jie melihat bahwa di dalam kotak, ada beberapa wanita cantik bertubuh seksi yang mengelilingi seorang pria parubaya yang gemuk dengan perut besar, dan salah satunya, bahkan duduk di pangkuan pria parubaya itu, minum segelas anggur. Cross cup dengan pria gemuk setengah baya. Yo, beberapa wanita cantik lagi, masuklah, minumlah. Begitu pria gemuk parubaya itu melihat Zhang Jie, matanya berbinar dan dia mengulurkan tangannya yang gemuk ke Zhang Jie dan terus melambaikannya. Sun Lan, yang berdiri di pintu, juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang ini bermain sangat gila, dan dia melihat wanita cantik itu duduk di atas pria gemuk setengah baya. Adalah orang yang memasuki perusahaan dengan dirinya sendiri pada waktu itu. Sun Lan, ayo, seorang pria berusia 30-an dan memiliki rambut punggung besar, begitu dia melihat Sun Lan, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Malam ini, dia memanggil gadis-gadis ini, sosok dan penampilan terbaik, milik Sun Lan. Malam ini dia menunggu Sun Lan untuk menemani minumannya. Manajer itu, aku, Sun Lan berdiri di pintu, tidak berani masuk, mulutnya terbata-bata. Kamu apa kamu? Bos Wang tetapi memintamu beberapa kali. Kamu terlambat, harus menghukum dirimu sendiri 3 cangkir dulu ah. Manajer itu mengedipkan mata pada Sun Lan satu demi satu. Bos Wang adalah pria parubaya yang gemuk, saat ini sepasang mata menatap penuh nafsu pada Sun Lan. Akankah dia dari ujung kepala sampai ujung kaki mengukur belokan, menjulurkan lidahnya, jijik menjilat bibirnya. Hukuman apa? Untuk minum, kamu sendiri untuk minum, kami datang hari ini, adalah untuk gaji Sun Lan sebelumnya. Zhang Jie mengambil gelas anggur dan menghancurkannya di tanah dengan pop. Suara kaca pecah, sehingga seluruh kotak menjadi hening yang menakutkan. Siapa kamu? Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Manajer dengan rambut belakang besar, Miso, berdiri dari kursinya dan menatap Zhang Jie dengan wajah arogan. Gadis kecil, kamu mencari masalah di tempat yang salah. Bos Wang melambaikan tangannya di pintu kompartemen. Aduh, muda dan bodoh, siapa yang tidak punya waktu impulsif, duduk dan minum denganku, masalah ini akan dipertimbangkan, bagaimana? Seorang manajer arogan mengangguk pada Bos Wang dengan senyum menyanjung, dan kemudian menatap Zhang Jie. Dengar kata-kata Bos Wang, datang dan minum 2 gelas dengan Bos Wang, akui kesalahanmu dengan benar, dan aku akan berpura-pura ini tidak terjadi. Titik petik 2. Aku harus mengatakan tidak. Zhang Jie menatap manajer. Tidak. Manajer itu tersenyum, karena kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, maka hari ini, tidak ada yang akan pergi. Manajer mengambil gelas, melemparkan kaki Zhang Jie, gelas pecah di depan Zhang Jie, gelas pecah secara bertahap satu kaki Zhang Jie. Pada saat yang sama, sekelompok besar pria kuat muncul di koridor hotel, mengalir di sekitar pintu box, sebanyak 7 atau 8 orang. Zhang Xuan melihat adegan ini, menggelengkan kepalanya, menggoyangkan bahunya ke dalam kotak, matanya mencari-cari untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari pria itu. Xuan melihat tindakan Zhang Xuan, mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Zhang Xuan, menggelengkan kepala Zhang Xuan, dia hanya melihat penampilan Zhang Xuan, semua tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Xuan, karena Zhang Xuan tidak berani bergerak pada orang-orang di dalamnya. Kotak ini, Xuan tidak ragu, apa Bos Wang, dan manajer perusahaan model ini, dalam pandangan orang lain, mungkin seperti orang sukses, tetapi di depan Lin, lemah seperti semut, Zhang Xuan bahkan Wang Wei berkata untuk mengalahkan, dan bagaimana tidak berani mengalahkan orang-orang ini. Kakak ipar, jangan lakukan itu, Zhang Jie bisa menyelesaikannya. Xuan berbisik kepada Zhang Xuan. Zhang Xuan sedikit terkejut melihat Zhang Jie, lalu juga mengerti, wanita ini berani datang secara agresif untuk menemukan masalah, sekarang menghadapi begitu banyak pria kuat, tetapi juga wajah yang tak kenal takut, untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki beberapa kartu, yang bisa percaya. Memikirkan hal ini, Zhang Xuan juga melepaskan tembakan langsung untuk melumpuhkan orang-orang ini, hanya berdiri di samping Zhang Jie, untuk menghindarinya dari bahaya. Tindakan Zhang Xuan ini, di mata kelompok pria kuat ini, terlihat lemah, dia hadir sebagai pria besar, tetapi juga bersembunyi di belakang seorang wanita. Aku bilang adik perempuan, ini bukan pembantu yang kamu pekerjakan, kan? Manajer memandang Zhang Xuan dan mencibir. Zhang Jie dengan dingin mendengus, siapa pembantuku, kamu akan tahu nanti. Tunggu, manajer itu tertawa, lalu suaranya tiba-tiba menjadi kejam. Aku ingin kalian semua berlutut sekarang, lakukan. Manajer memberi perintah, mereka yang mengepung pintu kotak, segera bergegas masuk, pemimpin pria yang kuat, dengan senyum muram di sudut mulutnya, mengulurkan tangan dan meraih ke arah tubuh Zhang Jie. Orang-orang lainnya, juga tanpa curiga ke arah Xuan dan Sun Lan meraih. Kilatan dingin melintas di mata Zhang Xuan, pinggangnya terpelintir dengan lembut, dan satu tangan mengepalkan tinjunya, siap untuk menembak. Saat itu, raungan keras terdengar dari luar kotak. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuh mereka. Sebelum suara itu jatuh, sekelompok anak muda dengan tongkat di tangan mereka bergegas masuk dari luar kotak, dan setelah melihat sepintas, tidak kurang dari 20 dari mereka. Munculnya kelompok anak muda ini, begitu sang manajer memanggil orang kuat untuk menghentikan aksi tangan, tidak berani bergerak. Hal berikutnya yang Anda lihat adalah Zhang Cheng yang dicat dengan eyeliner berjalan dari luar kotak, di sisi Zhang Cheng, juga diikuti oleh 2 saudara laki-lakinya, serta 2 mahasiswi berpakaian flamboyan dan memakai riasan tebal. Zhang Cheng baru saja masuk ke dalam kotak, sekelompok pemuda yang memegang tongkat menundukkan kepala serentak dan berteriak Brother Cheng.
Zhang Cheng mengangguk puas, membual tampan menyalakan sebatang rokok ke dalam mulutnya, mengarahkan pandangannya ke manajer. Saya mendengar di sekolah, ada sampah yang memaksa siswa sekolah kami keluar. Hari ini saya pikir saya menangkap Anda, tidak kecil, bahkan ide Xiao Lan berani memukul. Siapakah kalian? Manajer mengerutkan kening pada Zhang Cheng, dia berspesialisasi dalam hubungan masyarakat. Meskipun Zhang Cheng tampak sangat muda, tetapi tubuhnya memakai nama merek ini, sehingga manajer tidak berani menganggap enteng. Saya dari Greenleaf Society, apakah Anda pernah mendengarnya? Masyarakat Daun Hijau. Ketika manajer mendengar nama ini, wajahnya menunjukkan sentuhan keterkejutan. Mereka sendiri dengan beberapa warna asosiasi, untuk pemimpin asosiasi bawah tanah kota perak ini, secara alami mencemooh 3 poin. Sepertinya kamu telah mendengar, karena kamu telah mendengar. Kamu harus tahu, bos kami Lei Gong pernah mengirim pesan. Kamu bajingan, jangan masukkan ide itu ke Universitas Negeri Perak. Kamu tuli. Apakah Anda ingin saya memberitahu bos saya, Saudara Pao? Zhang Cheng mengambil tongkat kayu dari seorang pemuda dan menatap manajer dengan wajah mengancam. Ini, manajer melihat orang-orang yang dibawa Zhang Cheng ini, dan kemudian memandang bos Wang. Pada saat ini, dia memikirkan pro dan kontra dari hubungan itu, dan kemudian segera menundukkan kepalanya. Maaf, ini kita. Yang melewati batas, masih tidak tersesat. Alis Zhang Cheng bersilang. Manajer itu memberi isyarat kepada gadis-gadis di kompartemen satu demi satu, tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan berlari keluar dari kompartemen seperti melarikan diri. Orang-orang kuat yang dipanggil oleh manajer itu melihat dan juga mundur. Gadis-gadis di kompartemen Anda melihat saya melihat Anda, dan akhirnya salah satu dari mereka memimpin jalan keluar, sisanya juga mengikuti. Perut bos Wang yang berani menghadapi pertempuran seperti itu sendirian, lebih dari 20 orang muda dipersenjatai dengan tongkat, takut kaki dan perutnya gemetar, membungkuk, tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak berani melihat Zhang Cheng berlari keluar dari kompartemen.